Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua selalu di dalam keadaan sehat ya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan seorang politisi dari Partai Golkar bernama Abraham ya, teman-teman, yang tampak sekali kedodoran gitu, keteteran membela argumentasinya sendiri tentang UU TNI ya. Dia pernah juga berdebat dengan Ray Rangkuti, tetapi pada video kali ini kita lihat dulu yang berdebat dengan Pak Usman Hamid ya teman-teman, seorang aktivis HAM gitu ya teman-teman. Jadi di sini tampak sekali dia memaksakan argumen-argumennya, malah mengatakan argumen lawan tuh bodoh gitu, padahal dia yang nggak ngerti gitu teman-teman. Dan di sini pokoknya kita lihatlah bagaimana dia tampak keteteran aja membela argumentasinya. Itulah kalau sesuatu yang melawan logika publik pasti susah untuk dibela ya teman-teman ya. Apalagi sudah banyak protes perihal UU TNI ini. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Pandangan ini juga nggak paham tentang azas hukum. Lex superiori, derogat legi inferiori. Jadi hukum yang lebih tinggi itu mengatasi hukum yang lebih rendah. Kalau kita mau bicara tentang larangan jabatan sipil itu, kita pakai undang-undang yang lebih tinggi. Masa rujukannya tadi peraturan presiden? Apalagi undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004. Kamu langsung tanggapi salahnya itu. Oke, saya langsung tanggapi. Oke, silakan. Oke, salahnya itu. Oke, ya. Saya langsung tanggapi. Rujukannya ketika dibahas di dalam parlemen merujuk pada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2001, nomor 4 tahun 2001, nomor 21 tahun 2002. Seluruhnya peraturan pemerintah di bawah undang-undang. Oke, saya langsung tanggapi. Oke, silakan. Saya langsung tanggapi. Oke. Kalau gitu saya ingin tanya kepada Bapak, berarti selama ini penempatan kepala BNPB sebelum zaman Pak Prabowo itu salah? Salah. Berarti sudah ada dui fungsi TNI yang Bapak ngomong? Sudah ada, salah. Sejak dulu. Seskap juga salah. Terus kenapa kok baru diributkan sekarang? Oh enggak, saya sudah berkali-kali meributkan. Anda yang baru paham sekarang. Loh bukan, ini karena ributnya Ini orang ngaco. Oke, ini politisi ngaco menurut saya. Karena ada edukasi hukum yang sangat bodoh yang dilontarkan oleh Pak Usman. Saya harus menyampaikan bahwa perpres itu tidak bisa dicabut oleh DPR. Perpres hanya bisa di judicial review oleh Mahkamah Agung atau dicabut oleh Presiden. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi apabila perpres itu masih ada, berarti aturan itu masih berlaku sampai dibatalkan. Itu satu yang pertama saya ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada Pak Agus, Pak Syarif dan Ibu. Masukan dari senior-senior akan kami pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam panja. Saya juga sepakat dengan pendapat dari Pak Syarif terkait dengan umur tadi akan kami bahas secara detail. Saya juga nggak mau Pak kalau masa umur 70 masih bisa jadi. Ya, itu harus ada batasan yang jelas. Tentunya semua masukan dari masyarakat akan kami lakukan melalui RDPU maupun nanti selesai panja pun saya juga akan membagikan apa hasil dari panja. Selesai nanti pembahasan tanggal setelah selesai baru dibagikan. Karena kan ya kalau misalnya nanti mengikuti sosial media saya selalu update, itu yang saya bisa lakukan. Untuk bisa melakukan apa? Kalau misalnya kita ada waktu yang lebih panjang, kita akan bahas dirinya satu-satu. Itu kadang ada masalah. Tapi kita akan berusaha seterbuka mungkin. Dan kedatangan saya hari ini di satu meja ini adalah sebagai keterbukaan komunikasi. Baik. Gitu. Terima kasih telah hadir. Pak Syarif, tadi kalau dari Mas Abraham kan mengaku TNI kita ini kan sudah 21 tahun yang lalu. Terbuka. Jadi, kok di hotel ya guys. Rasa dan kondisi kita yang sekarang ini sudah tidak relevan dengan undang-undang tahun 2004. Makanya kita dengan spirit itu kita ingin merevisi undang-undang TNI ini. Namun banyak kesalahpahaman yang mungkin di masyarakat diterima, kesalahpahaman. Kekhawatiran kami tadi itu bukan soal kesalahpahaman, tetapi ketidakjelasan baik pemerintah maupun DPR untuk mengkomunikasikan ke publik. Ya, sebetulnya setelah 25 tahun itu tidak harus berarti bahwa undang-undang itu direvisi atau diubah. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan adalah melepaskan ikatan-ikatan yang tadinya mengikat TNI itu menjadi tentara profesional di dalam sistem politik demokratis. Itu kemudian ikatan-ikatan itu lepas lagi. Ya, akhirnya TNI kembali ke dalam urusan-urusan di luar pertahanan. Dan itu melemahkan pertahanan nasional Indonesia. Dan pada akhirnya merusak sistem pembinaan karir di dalam kementerian dan lembaga. Dan tentu saja dia akan menyimpang dari pandangan hidup, falsafah hidup
kebangsaan di dalam reformasi. Kan kalau kita membuat undang-undang atau merubah undang-undang harus adalah landasan filosofisnya, landasan sosiologisnya, landasan yuridisnya. Tadi Pak Abraham mengatakan ini 21 tahun lebih. Pertanyaan saya, mengapa undang-undang TNI saja? Mengapa undang-undang pertahanan negara tahun 2002 yang justru lebih tua usianya tidak dievaluasi dengan penempatan mereka di dalam kementerian dan lembaga? Dan ini semakin jauh penyimpangannya dari reformasi TNI. Kalau Mas Budiman ingat SAP MPR nomor 7, itu kalimatnya tidak ada kekecualian. Anggota TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dini. Selebihnya tidak boleh. Jelas Fraksi ya. Partai Amanat Nasional mengatakan tidak boleh di Mahkamah Agung. Dia menginterupsi Imam Abdul Qutni dan dia mengatakan hanya boleh di Mahkamah Militer. Jadi waktu itu sebenarnya ada ketegangan di dalam proses pembahasan di parlemen untuk tetap konsisten pada TAP MPR yang tidak ada kecualian atau memberikan kekecualian sebagai kompromi politik kita. Pak Budiman, kasus Mayor Teddy ini itu melanggar TAP MPR dan melanggar undang-undang karena kalimatnya jelas. Anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri. Ini belum mengundurkan diri. Terus saran Anda? Ya, dia harus dipertanggungjawabkan oleh DPR. DPR harus panggil presiden. Perluasan jabatan sipil yang boleh diduduki oleh perwira aktif militer. Itu kan awalnya hanya ada 10, ya kan? Diperluas tahun 2016 3 nambah PNPB, PNPT dan Bakamla, ya kan? Di tahun 2021 ditambah lagi Jampitmil. 2021 Di undang-undang. Perpres. Perpres kan? Perpres, ya Jampitmil. Nah, ini sebetulnya untuk mengakomodir semuanya ini dimasukkan ke dalam undang-undang yang baru, dalam RUU TNI. Nambahnya cuma satu. Apa itu satu? KKP. KKP. Jadi total 15. Saya ingin menanggapi Pak siapa tadi yang dari analis? Usman Hamid. Pak Usman. Ya, saya akan bacakan pasal 47 ayat 1, Pak. Belagu banget ya. Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif keprajuritan. Betul, Pak. Kita sama-sama sepakat di situ. Meskipun Bapak bilang semangatnya awalnya itu, tapi ada faksi pada waktu tahun 2004 akhirnya dalam undang-undang muncullah ayat 2. Tapi kan ini sekarang kita menjunjung tingginya adalah hukum positif, di mana pasal 47 itu mau nggak mau tetap ada pengecualian meskipun kata-katanya bukan kecuali, yaitu adalah prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi jabatan-jabatan sipil tertentu. Misalnya kalau kepala bulog masuk di situ nggak? Nah ini pendapat saya pribadi. Nah, itu gimana pendapat tuh? saya pribadi. Gimana tuh Kepala Bulog? Di dalam undang-undang TNI ini ada namanya operasi Ngarang. militer Selain perang. pasal 7 ayat 2. Salah satunya adalah terkait dengan objek vital. Ada itu. Kalau kata Ray Rangkuti, ini politisi cari-cari argumen. Nanti kita simak yang dengan Ray Rangkuti debatnya itu. Kalau sama Ray Rangkuti dibabat habis ya teman-teman. Ini kita simak ya. Kita lanjut dulu ya. Saya bacakan aja biar Objek vital. Saya bacakan dulu aja biar enggak. Tapi operasi militer selain perang itu bukan 10 itu, 15 itu. Nanti ini pendapat saya. Ini Ya, cari dulu dia ya. membantu Pendapat tugas, saya. pemerintahan di daerah, ya kan? Salah satunya adalah terkait dengan objek vital. Nah, objek vital ini diperjelas lagi di dalam Kepres 63 tahun 2004. Itu ada salah satunya adalah terkait dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua terkait dengan saya lupa terkaitannya dengan energi. Itu ada beberapa ayat. Itu Jadi masuk semua. dijelaskan dalam Kepres. Ya, meskipun sifatnya adalah perbantuan. Bukan pandangan Komisi 1. Dan pandangan itu keliru fatal. Gak paham apa yang disebut sebagai operasi. Operasi militer itu berbatas waktu, bukan yang bersifat permanen. Yang kedua yang kita bicarakan ini adalah alih status anggota TNI aktif ke dalam jabatan struktural di dalam kementerian dan lembaga. Bukan soal tugas perbantuan, itu urusan lain lagi. Dan yang ketiga, pandangan itu nggak paham tentang azas hukum. Lex superiori, derogat legi inferiori. Jadi hukum yang lebih tinggi itu mengatasi hukum yang lebih rendah. Kalau kita mau bicara tentang larangan jabatan sipil itu, kita pakai undang-undang yang lebih tinggi.
Masa rujukannya tadi peraturan presiden? Apalagi undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004. Saya boleh langsung tanggapi Salahnya itu. Oke, Saya boleh langsung tanggapi. oke silakan. Iya, Oke. salahnya itu. Oke, ya. saya langsung tanggapi. Rujukannya ketika dibahas di dalam parlemen merujuk pada Kacau nih peraturan politisi. pemerintah nomor 1 tahun 2001, nomor 4 tahun 2001, nomor 21 tahun 2002. Seluruhnya peraturan pemerintah di bawah undang-undang. Oke, Nah, baik. saya langsung tanggapi. Oke, silakan. Saya langsung tanggapi. Oke, kalau gitu Ini saya konyol, bertanya ini kepada Bapak. Berarti selama ini penempatan kepala BNPB sebelum zaman Pak Prabowo itu salah? Salah. Salah. Salah Bulog juga Berarti salah. sudah ada dui fungsi TNI yang Bapak ngomong. Sudah ada, salah. Sejak dulu. Seskap juga salah. Terus kenapa kok nggak usah direbutkan sekarang? Oh enggak, saya sudah berkali-kali Ini menyebutkan konyol ya. Anda yang baru paham sekarang. Loh, bukan. Ini karena Ya, teman-teman dengar tadi tepuk tangan penonton untuk meresponi argumentasi dari Pak Usman Hamid ya, teman-teman. Dan konyolnya pertanyaan dari fraksi Golkar ini ya, yang diwakili oleh Abraham ya, teman-teman politisi yang tampaknya masih muda ini. Bapak tahu itu salah, kenapa baru bersuara? Lah, kita balik aja pertanyaan, kalau dia tahu itu salah, kenapa nggak dia yang bersuara ya kan? Dia kan politisi, mungkin nggak tahu dari partai Golkar udah berapa lama, ya kenapa nggak dia yang komen ya kan? Kenapa dia yang nggak yang bersuara? Kok nyuruh orang lain yang bersuara kalau dia memang tahu itu salah gitu kan? Jadi kok nyuruh orang gitu teman-teman, dan ini aneh aja menurut saya. Dan lagi pula masyarakat udah banyak menolak gitu. Kalau memang mereka adalah perwakilan rakyat, ya seraplah aspirasi penolakan itu gitu. Ya kan itu kan sebenarnya sederhana sekali sebenarnya. Diperluaslah konsultasinya dengan kalangan masyarakat, akademisi, kampus-kampus, dan juga para ahli di bidang pertahanan dan di bidang militer, supaya pemerintah dan DPR bisa mendapatkan masukan sebanyak mungkin. Apakah undang-undang ini ketika direvisi akan tetap sesuai dengan mandat reformasi di dalam TAP MPR nomor 6 maupun nomor 7 tentang pemisahan TNI dan Polri, tentang peran TNI dan Polri, bagaimana penempatan TNI sebagai alat pertahanan nasional, bagaimana pentingnya tidak menggabungkan antara urusan pertahanan dengan urusan sipil, bagaimana agar pertahanan nasional kita tetap kuat ke depan. Sepanjang sejarah kekuatan pertahanan kita selalu kalah. 45, 49 dengan Belanda kita kalah, 99 dengan Interfet kita kalah. Ya coba teman-teman tambahkan perspektif teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.